Oke, rekan-rekan sekalian, kita pertama masuk kepada pengertian etika. Kita mengetahui bahwasannya setiap profesi itu memiliki etika, eh, baik itu profesi apapun, notaris, dokter, bahkan kita sesama rekan juga memiliki etika, sesama teman juga memiliki etika, dan lainnya. Nah, kita lanjut Ibu Novia. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan atau adat istiadat, akhlak yang baik. Etika nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, etika dipakai dalam arti kumpulan azas atau nilai moral itu disebut dengan kode etik. Sedangkan etika sebagai ilmu disebut dengan filsafat moral atau baik dan buruk. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuki moral kan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mors yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis, arti kata etika sama dengan kata moral. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya. Etika dari bahasa Yunani, sedangkan moral dari bahasa Latin. Menurut Bertens, tentang moral ini yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, kita masuk ke pekerjaan dan profesi. Next, Ibu Novia. Bagaimana sih klasifikasi pekerjaan itu? Yaitu pekerjaan dalam arti umum. Pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara maupun tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Pekerjaan dalam arti tertentu yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual baik sementara maupun tetap dengan tujuan pengabdian. Sedangkan profesi, pekerjaan dalam arti khusus yang ditekuni pada bidang tertentu dengan mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual yang bersifat tetap, serta bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Nah, profesi ini seperti apa? Nah, seperti rekan-rekan sekalian yang akan menjadi notaris, insya Allah jika ada pembukaan tahun ini. Nah, profesi itu sebagai notaris juga, bisa juga profesi dokter, dan lainnya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, kita masuk ke kriteria profesi. Bagaimana sih kriteria profesi itu? Yang pertama, meliputi bidang tertentu saja, yaitu spesialisasi, berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, bersifat tetap dan terus-menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, terkelompok dalam suatu organisasi profesi. Nah, maksud dari terkelompok dalam suatu organisasi profesi ini yaitu setiap organisasi profesi mempunyai acuan mengenai cita-cita dan nilai-nilai bersama. Nah, itu disebut dengan kode etik. Oke, kita lanjut, Ibu Novia. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih nilai moral pada profesi? Yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Kedua, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi tersebut. Ketiga, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi. Nah, ada juga nilai moral profesi hukum. Yang pertama, kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral. Nah, ini nilai moral ini harus dimiliki oleh rekan-rekan sekalian ketika sudah mengemban amanah sebagai pejabat notaris. Lanjut, Ibu Novia. Nah, kita lanjut. Bagaimana sih nilai moral profesi hukum tersebut? Yang pertama, yang sebelumnya itu kejujuran. Apa saja sih? Nah, yang pertama sikap terbuka kita, yang kedua sikap wajar, lanjut kemandirian moral, yaitu tidak mudah terpengaruh dan mampu mempunyai pendirian sendiri. Kita jangan sampai terpengaruh oleh klien, semisal klien itu menceritakan cerita sedih kepada kita, kita jangan sampai terpengaruh atau bagaimanapun ketika ada masalah antara klien A dan klien B, nah kita harus jangan terpengaruh antara satu dan lainnya. Yang selanjutnya itu otentik. Nah, yang maksud dengan otentik ini yaitu tidak menyalahgunakan wewenang,
tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat. Martabat ini apa? Seperti martabat kita sebagai notaris, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial, dalam artian rekan-rekan ketika sudah menjadi notaris nanti diusahakan untuk aktif dalam berorganisasi, baik itu Pengda, baik itu Pengwil, baik itu nanti di pengurus pusat. Nah, selanjutnya itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini yaitu satu, kita kesediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya. Bertindak secara proporsional tanpa membeda-bedakan. Kesediaan melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban. Nah, yang maksud dari laporan pertanggungjawaban ini seperti nanti ketika setelah menjadi notaris itu kita tetap ada laporan bulanan. Kita lanjut, yaitu yang terakhir itu keberanian moral, yaitu seperti menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, dan pungli, menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke organisasi notaris. Bahwasanya rekan-rekan sekalian sudah mengetahui bahwasanya organisasi notaris itu terdapat dalam pasal 82 UJN. Nah, notaris berhimpun dalam satu warga organisasi, yang dimana organisasi tersebut yaitu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi notaris. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris diatur dengan peraturan menteri. Nah, sedangkan kode etik itu kode etiknya masuk ke dalam pasal 83 S1 UJN, yaitu yang mana organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Kita lanjut rekan-rekan. Next, Ibu Noviana. Kita masuk ke Ikatan Notaris Indonesia. Nah, ini secara singkat sejarah secara singkat ya untuk Ikatan Notaris Indonesia, dan kemungkinan akan keluar juga ketika penulisan esai ataupun ada soal pilihan ganda. Nah, Ikatan Notaris Indonesia ini disingkat dengan INI, adalah perkumpulan atau organisasi bagi para notaris. Berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum berdasarkan government based atau penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1908 nomor 9, yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan anggaran dasar perkumpulan notaris yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Maret 1959. Lalu tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 6 dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan pada SK tanggal 12 Januari 2009. Rekan-rekan bisa melihat dari slide untuk nomornya. Nah, lalu sebagai itu merupakan organisasi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang UJN yang lama yang telah diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, lalu ada tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diundangkan dan Lembaran Negara tahun 2014 nomor 3. Kita lanjut Ibu Novia. Nah, ini rekan-rekan jangan lupa dibaca juga ya terkait sejarah berdirinya Ikatan Notaris Indonesia. Siapa tahu soal akan keluar tentang sejarah berdirinya Ikatan Notaris Indonesia. Nah, bagaimana sih sejarah berdirinya Ikatan Notaris Indonesia? Yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda bermula dari pemerintahan
Hindia Belanda, INI merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antar para notaris yang menjadi anggotanya. Nah, berdasarkan Bruidschaft van Kandidat Notarissen in Netherlands dan Bruidschaft dan Notarissen di negeri Belanda diakui sebagai badan hukum atau respersan dengan government based atau penetapan pemerintah pada tanggal 5 September 1908. Yang dulu ditetapkan di Batavia atau sekarang di Jakarta. Dan tanggal 1 Juli 1908 anggaran dasar Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958. Pada masa itu pengurusan notaris berkebangsaan Belanda yaitu LM van Switzer, Carpentin Alting, Dennis, Royber, Dermer, dan anggota perkumpulan terdiri dari notaris dan calon notaris Indonesia pada waktu Nederlands India atau Hindia Belanda. Kita lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke kode etik notaris. Nah, sebagaimana diketahui, INI atau Ikatan Notaris Indonesia ini sebagai suatu organisasi profesi yang wajib memiliki kumpulan nilai moral untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat, dalam artian kita memiliki mutu, memiliki martabat di masyarakat serta organisasi juga. Nah, kumpulan nilai moral tersebut merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan nilai moral yang hakiki yang tidak bisa dipaksakan dari luar. Nah, apa saja sih kode etik yang meliputi seorang notaris atau rekan-rekan yang kelak akan diangkat juga, yaitu yang pertama, etika kepribadian notaris. Yang kedua, etika menjalankan tugas jabatan. Yang ketiga, etika pelayanan terhadap klien. Yang keempat, etika hubungan rekan notaris. Lalu etika pengawasan. Lanjut Ibu Novia. Kita masuk ke kode etik notaris lagi. Kode etik notaris dan untuk selanjutnya akan disebut dengan kode etik. Nah, adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres, perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris berganti pada saat menjalankan jabatan. Itu masuk ke dalam pasal 1 angka 2 kode etik notaris. Nah, kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain dalam artian selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih materi yang ada pada kode etik notaris, yaitu adanya kewajiban, larangan, sanksi, dan eksekusi. Kewajiban maksudnya itu sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Yang kedua, larangan. Larangan maksudnya itu adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan. Yang selanjutnya itu sanksi. Yang sanksi maksudnya itu atau suatu hukuman yang dijatuhkan Dewan Kehormatan yang dimaksud sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris. Yang selanjutnya itu eksekusi adalah pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke apa saja sih kewajiban notaris itu masuk kepada pasal 3. Nah, rekan-rekan jika mempunyai buku yang seperti ini bisa dibuka juga dan bisa ditandai. Ternyata juga bakalan keluar juga terkait kode etik perihal kewajiban seorang notaris, larangan seorang notaris, lalu pengecualian kewajibannya apa, ada juga sanksinya. Nah, kita lanjut ke kewajiban. Kewajiban ini masuk pada pasal 3 dalam kode etik notaris. Yang
yang yaitu notaris maupun orang lain selama bersangkutan menjalankan jabatan notaris wajib apa saja, yaitu memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Nah, teman-teman harus memiliki moral dan akhlak serta kepribadian yang baik ketika telah menjalankan jabatan sebagai seorang notaris. Dua, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Yang tiga, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Yang keempat, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki, tidak sebatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Yang keenam, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akte dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Yang kedelapan, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatan sehari-hari. Nah, rekan-rekan jangan sampai nanti ada kantor bayangan lah ya ketika telah menjabat sebagai notaris, tetap harus memiliki satu kantor di tempat kedudukan. Nah, yang kesembilan, memasang satu papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 kali 40, 150 kali 60, 200 kali 80 yang memuat nama lengkap, gelar, tanggal dan nomor SK, tempat kedudukan, alamat kantor, dan nomor telepon. Nah, serta dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Ini biasa juga keluar rekan sekalian tentang pertanyaan tentang papan nama ukurannya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, lalu kita lanjut untuk kewajibannya itu hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Nah, rekan-rekan jangan sampai tidak aktif ya ketika sudah menjabat sebagai notaris, yaitu kayak kita harus sawanan ke senior, lalu kita aktif juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pengda, Pengwil juga. Lanjut, kita harus menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan perkumpulan, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Nah, ini biasanya ada iuran bulanan ya untuk perkumpulan, biasa langsung dipotong dari rekening masing-masing. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia, melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan, menjalankan jabatan notaris di kantornya kecuali karena alasan-alasan tertentu, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari, serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi atau status sosialnya, membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang jabatan notaris serta kode etik. Lanjut Ibu Novia. Nah, kita masuk ke larangan. Apa saja sih larangan seorang notaris itu dalam kode etik? Ini terdapat pada pasal 4 kode etik ya rekan-rekan sekalian. Yaitu yang pertama, notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang atau kantor perwakilan. Nah, yang kedua, memasang papan nama atau tulisan yang berbunyi notaris, kantor notaris di luar lingkungan kantor. Melakukan publikasi atau promosi diri baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Nah, rekan-rekan ketika mau memberikan ucapan selamat atau ucapan apapun itu jangan mencantumkan jabatan kita. Paling nanti kita bolehnya seperti selamat berbahagia. Nah, jangan dicantumkan notaris, paling pakai nama kita serta gelar.
Misalnya itu bekerja sama dengan biro jasa, orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Nah, itu nggak boleh rekan-rekan. Lalu menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Lalu melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Yang kesembilan, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, yang ke-10, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain. Yang ke-12, menjalankan atau mempermasalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang sering membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat. Nah, ketika rekan-rekan semisalnya ada dapat seperti itu, lebih baik diberitahu kepada sesama rekannya bahwasanya bisa, oh ini salah atau bagaimana, tapi jangan sampai terlalu bersifat menggurui sehingga tidak ada crash lah antara sesama rekan. Nah, 13, tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial. Yang selanjutnya, membentuk kelompok sesama rekan sejawat bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan satu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat akte melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akte. Lanjut Ibu Novia. Nah, ada juga di dalam kode etik ini menyangkut pengecualian. Nah, bagaimana apa saja sih yang untuk menyangkut pengecualian ini yang tidak termasuk pelanggaran, yaitu memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat karangan bunga ataupun medianya dengan tidak mencantumkan notaris tapi hanya nama saja, yang seperti sebelumnya saya bilang, jangan kalian sesekali mencantumkan eh, nama jabatan kalian sebagai notaris di papan ucapan. Yang kedua, pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Nah, memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 kali 50, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 1 meter dari kantor notaris. Nah, ini maksudnya ketika rekan-rekan membuka kantor nih, buka kantornya misalnya di komplek otomatis atau di gang otomatis, itu pelangnya bisa rekan-rekan tambahkan pelang penunjuk jalan. Nah, penunjuk jalannya harus tidak sesuai dari tidak melebihi dari 20 kali 50. Nah, yang terakhir itu memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris. Lanjut Ibu Novia. Nah, apa saja sih sanksi-sanksi yang diterapkan pada kode etik? Nah, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan,
pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Yang kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutus dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa dari notaris aktif perkumpulan terhadap pelanggaran norma asusila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Yang keempat, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris dapat dijatuhkan sanksi teguran atau peringatan. Yang kelima, keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding. Yang keenam, keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Yang ketujuh, keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Yang kedelapan, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum. Ini sekarang kita Menteri Hukum ya rekan-rekan, di bawah naungan Menteri Hukum. Soalnya Menteri Hukum dan HAM udah terbagi menjadi Menteri Hukum dan Menteri HAM. Lanjut Ibu Novia. Nah, bagaimana sih tata cara penegakan kode etik ini? Itu terdapat pada pasal 7 ya. Yang pada pasal 7 yaitu terkait pengawasan. Nah, pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh pada tingkat kabupaten kota oleh pengurus daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Yang kedua pada tingkat provinsi oleh Pengwil dan Dewan Kehormatan Wilayah. Pada tingkat nasional itu langsung pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Nah, lanjut ke selanjutnya, fakta dengan pelanggaran. Ini terdapat pada pasal 8 ya. Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan serta tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggar kode etik oleh anggota perkumpulan. Pelanggar ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini untuk pencatatan atas sanksi dalam pelanggaran kode etik, yaitu pada pasal 12, yaitu pengurus pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat atau Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya, pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Itu terdapat pada pasal 13 kode etiknya. Itu tanpa mengurai ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Yang pada pasal 14, pelanggaran terhadap kode etik, pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Di atas wajib diberitahukan kepada pengurus pusat, kepada majelis pengawas daerah, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum. Menteri Hukum. Pengurusan dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang kode etik. Lanjut, Ibu Novia. Nah, ini untuk peraturan perkumpulan ikatan notaris, yaitu nomor 23 Perkom INI 2021 tentang penyelenggaraan ujian kode etik notaris. Ujian kode etik notaris ini atau UKAN adalah ujian wajib diikuti oleh setiap calon notaris yang telah selesai melaksanakan program magang yang dibutuhkan dengan sertifikat magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sebelum calon notaris yang bersangkutan diangkat sebelum notaris yang bersangkutan diangkat sebagai notaris untuk dapat mengikuti UKAN. UKAN ini salah satu syarat wajib ya rekan-rekan sekalian.
untuk menjadi seorang notaris. Maka calon notaris harus memenuhi syarat yang pertama, rekan-rekan harus sudah terdaftar ALB. Nah, ini yang masih terdaftar di website lama, mohon segera untuk daftar di website terbaru ya, karena kita organisasi tidak ada dualisme lagi. Nah, jadi rekan-rekan harus terdaftar juga di website terbaru untuk mengikuti UKAN-nya. Nanti bisa kalau misalnya belum daftar, bisa menghubungi Ibu Gita di Telegram atau bisa komen di Telegram juga. Biasanya beliau tersebut ngerespon. Dan selanjutnya itu sudah menjalani magang di kantor notaris minimal selama 24 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan magang dari notaris penerima magang. Telah mengikuti magang bersama sebanyak 4 kali, memuat materi 4 semester dari kurikulum yang magang yang dibuktikan dengan sertifikat magang dari YNI. Telah mengumpulkan skor 18 poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh YNI, yaitu yang dari PP, pusat, Pengda, yaitu pengurus daerah, sama Pengwil. Pokoknya 3 unsur ini harus terpenuhi ya rekan-rekan. Jangan sampai 18 poin ini cuman salah satu nggak ada. Nah ini nggak bisa ya. Harus 3 unsur dari pengurus tersebut harus ada untuk seminarnya, poin seminarnya. Lanjut Ibu Novia. Nah, bagaimana sih tata cara penyelenggaraan ujian kode etik? Nah, untuk UKAN sendiri diadakan 3 tahap, yaitu yang pertama pembekalan. Nah, pembekalan ini jangan sampai teman-teman tidak memperhatikan ya. Sebelum biasa pembekalannya juga terdapat kisi-kisi untuk ujian kode etiknya. Yang kedua ada tes tertulis, yang ketiga wawancara. Nah, lalu komposisi nilainya berapa? 70% untuk tes tertulis, 30% untuk wawancara. Nah, untuk pengumuman UKAN sendiri itu selambat-lambatnya pada minggu ke-8 setelah pelaksanaan UKAN. Oke, sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Novia. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif. Hari ini kita sudah membahas kaitannya dengan materi ujian kode etik. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom chat. Kemudian dari tahun kemarin, beberapa tadi yang keluar, kita sudah mengumpulkan datanya. Mohon rekan-rekan bisa catat karena kita tidak memberikan uh, tulisan ya, jadi rekan-rekan bisa perhatikan, bisa rekan-rekan catat yang keluar dari tahun kemarin dan kemungkinan akan keluar juga besok, yaitu yang pertama kewajiban pasal 3 angka 9 terkait papan nama ukurannya ada berapa, kan ada 3 tuh, ada 100 kali 40, 150 kali 60, kemudian ada 200 kali 80. Kemudian di dalam papan nama tersebut ada nama lengkap, gelar, tanggal, nomor SK, tempat kedudukan, itu dihafalkan. Itu keluar di ujian tertulis ya. Kemudian ada angka 8, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan. Jangan sampai keliru dengan wilayah jabatan. Kemudian ada di angka 18, membuat akta dalam jumlah batas kewajaran. Itu ada di angka 18. Jumlah batas kewajaran ini berapa sih? Nah, jumlah batas kewajaran ini adalah 20 akta per hari. Kemudian ada larangan di pasal 4, angka 3. Nah, bahwa tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri. Kemudian ada di angka 10 terkait honorarium notaris. Jadi tadi disebutkan honorarium notaris itu bahwa transaksi 0 sampai 100 juta itu 2,5% fee-nya. Kemudian 100 sampai 1 M itu di 1,5%. Kemudian lebih dari 1 M itu ada di 1%. Apabila seorang notaris tidak bisa mengira-ngira terkait transaksinya, mungkin tidak ada jumlahnya, mungkin bisa dilihat dari aspek sosialnya, yaitu maksimal 5 juta. Itu ada di UJN pasal 36.
Kemudian ada di sanksi pasal 6 terkait pelanggaran yang termasuk pelanggaran itu ada 5. Bagaimana pelanggaran itu dikategorikan tahapannya itu ada teguran, peringatan, kemudian pemberhentian sementara itu karena apa, kemudian pemberhentian hormat dengan tidak hormat itu karena apa. Ya, itu semua yang kami bisa kumpulkan datanya dari soal-soal UKAN tahun ini di bulan yang lalu. Dan rekan-rekan yang akan ujian pada akhir bulan ini, kami mendoakan semoga lolos, berhasil, dan bisa menjadi notaris yang amanah dan bermanfaat. Mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, silahkan di kolom chat. Kita besok akan berjumpa lagi, masih ada hari Jumat dan Sabtu pukul 2 siang. Apabila tidak ada pertanyaan, kami tutup. Apabila tidak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi. Saya sebagai moderator dan juga narasumber dari Bapak Sagi Ananda Putra, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa besok pada hari Jumat dan Sabtu jam 2 siang. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.